Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idhni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim وبارك وكرم على سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد, Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama, para habaib, wabil khusus yang saya hormati serta saya ta'zimi guru kami Sayyidina Al-Habib Zainal Abidin bin Muhsin bin Ali Al-Hidwan, dan juga yang saya hormati serta saya ta'zimi Al-Habib Muhammad Amin Qutbi bin Sayyidina Al-Habib Hadrah bin Muhsin Al-Hidwan, dan juga yang saya hormati Sayyidina Al-Habib Fagih bin Sayyidina Al-Habib Hadrah bin Muhsin Al-Hidwan, para habaib, para asatid, wabil khusus yang saya hormati serta saya cintai sahibul majlis Al-Muhajir, yakni Al-Habib Hasan As-Segaf, dan juga para hadirin, hadirat, ikhwan dan akhwat yang tidak bisa kami sebut satu persatu, tapi insyaallah tidak mengurangi rasa takzim kami kepada antum semuanya. Hadirin, hadirat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, di malam hari ini, malam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk kami ke majlis yang disebut dengan majlis Al-Muhajir. Pada malam hari ini juga kami menyaksikan haul dari Al-Imam Muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan pertemuan kita di malam hari ini bukan hanya menyaksikan, bukan hanya pertemuan, melainkan menjadikan nilai-nilai amal ibadah yang senantiasa selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nantinya tatkala kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan bersama Al-Imam Muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Hadirin, hadirat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah dengan adanya majlis yang menggantungkan dirinya kepada orang-orang yang saleh, khususnya kepada Al-Imam Muhajir ilallah Ahmad bin Isa, maka ketahuilah tatkala orang-orang saleh disebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan yang berupa rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmah Allah Subhanahu wa taala ini pula Allah Subhanahu wa taala mengutus sebanyak-banyaknya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu wa arda, tatkala di antara umat dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkumpul di satu tempat menyebut nama Allah, menyebut nama baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga menyebut orang-orang yang saleh. Dalam malam ini pula kami menghadirkan, mengholi Sayyidina Al-Imam Muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Ketahuilah akan keluar dari tempat yang mulia ini yang disebut dengan Rayhun Thayyibah. Akan keluar dari tempat ini bau yang sangat harum. Dengan bau yang sangat harum ini akan
menyebar bau ini sampai ke langit. Bukan hanya di langit, tapi sampai ke semuanya penjuru alam. Maka dengan bau yang sangat harum ini, satu persatu dari para malaikat bertanya kepada satu yang lainnya, "Raihun thayyibah." Bau apa ini yang sangat sedap? Bau apa ini yang sangat harum? Sehingga para malaikat yang ada di bumi naik ke atas, yang ada di langit turun ke muka bumi, dan bertanya satu sama lainnya, "Raihun thayyibah." Bau apa ini yang sangat sedap? Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, karena sesungguhnya harum bau yang sangat harum ini keluarnya dari tempat yang mulia ini. Tatkala para malaikat Allah Subhanahu wa taala telah hadir sebanyak-banyaknya malaikat, kalau kita dihitung dengan kalkulator yang kita mampu, maka tidak akan mampu dari banyaknya malaikat Allah Subhanahu wa taala yang hadir di tempat ini. Dalam satu riwayat, dengan bahagianya para malaikat Allah Subhanahu wa taala, semuanya malaikat ini nyapa kepada kami satu persatu. Dari bahagianya malaikat ini, kalau kita diibaratkan sebagaimana orang mulai dari masa kecil dia berpisah dengan orang tua. Setelah sudah dewasa, berapa tahun, sudah puluhan tahun tidak bertemu antara anak dan orang tuanya, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan pertemuan itu. Maka bagaimana kebahagiaan seorang yang telah bertemu antara anak dan orang tua. Ini malaikat Allah Subhanahu wa taala melebihi dari itu. Bahagianya tatkala memandang kita yang hadir di tempat ini. Setelah para malaikat Allah Subhanahu wa taala menyaksikan sudah nyapa satu persatu, maka apa yang terjadi? Semua malaikat Allah Subhanahu wa taala dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sujudnya, malaikat ini mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebutan, "Ya Allah, kami bersujud kepada Engkau ya Allah, dan kami tidak akan mengangkat dari sujud kami ya Allah, sehingga Engkau ya Allah telah mengampuni segala dosa-dosa orang yang hadir di tempat ini." Bukan hanya itu yang dimintakan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat pun pula meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kami bersujud kepada Engkau ya Allah, dan kami tidak mengangkat dari sujud kami ya Allah, sehingga Engkau ya Allah telah mengabulkan segala hajat-hajatnya orang yang hadir di tempat ini." Amin Allahumma amin. Hadirin ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, ketika kami telah disapa oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala, maka kita kembali kepada hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa rahmat ini? Rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kami tidak ada lain, pahala pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita pasti Allah dengan rahmatnya mencintai kita. Atas kemuliaan kita yang hadir di tempat ini, yang berkumpul dengan orang-orang yang mulia, khususnya para guru-guru kita, maka apa yang terjadi? Maka ketahuilah penyaksian yang seperti ini dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadikan saksi nanti tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika rahmat kami diperoleh, tidak ada lain dari kami berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kami menjadi orang pengikut Sayyidina Al-Imam Muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Bukan hanya pengikut, tapi kami termasuk orang yang dicintai oleh Sayyidina Al-Imam Muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Sehingga dari rahmah yang kami dapat
maka peganglah dengan erat rasa kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kami, maka apa-apa yang telah kami kerjakan di malam hari ini dengan diawali membaca salawat untuk mendekatkan diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kami juga berharap nanti kita akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, dengan satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan mencukupi dengan segala amal perbuatan kita sehari-hari. Dalam satu riwayat di kitab Nasaih Dunia yang dikarang oleh Sayyidina Al-Imam Abdullah bin Muhammad Al-Haddad, menceritakan di dalam kitabnya yang diriwayatkan oleh Sayyidina Qutb Rabbani Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau menceritakan dulu Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu hamba yang sangat soleh, sehingga hamba ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti, seolah-olah tidak ada waktu kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan dari seorang hamba ini diberi oleh Allah Subhanahu wa taala umur sampai 500 tahun. Kalau kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala minta umur sampai 500 tahun, maukah kita? Kalau dalam 500 tahun ini digunakan untuk ibadah, maka Masya Allah. Tapi di dalam 500 tahun ibadah cuma segitu-gitunya, maksiatnya merajalela. Maka apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Khairukum man qala wa hasan amal. Paling baiknya kalian yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala umur panjang dan mengerjakan perkara-perkara kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang diharap oleh orang-orang saleh. Orang-orang saleh tatkala ibadah tidak ada harapan kecuali ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang 500 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah di umur 500 tahun, maka hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, yang ahli ibadah ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini meninggal, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Disambut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan gembiranya orang saleh ini menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu kata dari orang saleh, cuma diam dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang saleh ini dengan perkataan tadkhulul jannah bi rahmati. Masuklah engkau ke surgaku atas rahmatku. Maka apa kata orang saleh ini? Ya Allah, kami dimasukkan ke surgamu atas rahmatmu ya Allah. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Bala." Orang ini merasa tidak terima atas pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini mengatakan, "Ya Allah, kami beribadah kepada Engkau ya Allah selama 500 tahun ya Allah. Betapa pantasnya ya Allah tatkala kami dimasukkan ke surgamu atas ibadahmu ya Allah." Ketika mendengar perkataan orang ini, Allah Subhanahu wa taala murka dan memanggil Allah Subhanahu wa taala malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menimbang amal. Ketika ditimbang amalnya, timbangan yang kanan merupakan amal ibadah selama 500 tahun. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ambil nikmat mata yang aku berikan kepada orang ini, kepada hamba-Ku," dan Allah Subhanahu wa taala, "selama 500 tahun." Ditimbang amal ibadahnya selama 500 tahun
dengan nikmat mata yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala selama 500 tahun. Tatkala ditimbang, maka lebih berat nikmatnya mata yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan amal ibadah. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Masukkan orang ini ke neraka. Ketika mendengar perkataan Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini mengatakan, ya Allah, masukkan kami ya Allah ke surga-Mu atas rahmat. Ini rahmat yang diharapkan oleh al-Imam Muhajir ilallah. Ketika al-Imam Muhajir ilallah, ketika al-Imam Muhajir ilallah hijrah dari kota Irak menuju Hadramaut, maka apa tujuan al-Imam Muhajir? Apakah al-Imam Muhajir pada waktu itu beliau merasa takut? Apakah al-Imam Muhajir takut harta-hartanya dirampas? Ketahuilah, hijrahnya al-Imam Muhajir ke Hadramaut tidak ada lain hanya untuk mengenalkan, hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari rahmah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang didapat oleh al-Imam Muhajir yang diajarkan kepada anak-anaknya sampai saat ini, sunnah-sunnah dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan hanya menyebar di Hadramaut, melainkan menyebar di seluruh alam ini. Ini merupakan keberkahan dari al-Imam Muhajir ilallah Ahmad bin Isa. Ketika kami ingin mengetahui tentang sosok baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka lihatlah Sayyidina al-Imam Muhajir Ahmad bin Isa. Dalam bulan Muharram ini pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan godaan orang-orang musyrikin, dengan godaan orang-orang yang tidak suka kepada Nabi Muhammad, di dalam bulan Muharram Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Mekah ke kota Madinah. Sama dengan apa-apa yang telah diperkuat oleh al-Imam Muhajir ilallah di bulan Muharram ini pula, al-Imam Muhajir hijrah dari kota Irak ke kota Hadramaut di Yaman sana. Apa tujuan ini? Ini merupakan sunatullah. Ini merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lain hanya untuk mempertahankan ajaran-ajaran ahli sunnah, mempertahankan ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan kami dari api neraka, menyelamatkan kami dari kesesatan. Dengan al-Imam Muhajir ilallah Ahmad bin Isa, maka seluruh alam semesta ini yang mengenalkan tentang Islam, yang mengenalkan tentang pengetahuan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini mayoritas semuanya dari keturunan Sayyidina al-Imam Muhajir Ahmad bin Isa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan berkahnya Sayyidina al-Imam Muhajir ilallah Ahmad bin Isa, kita semua ketika nanti berkumpul untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, kami berada di bawah naungan bendera Sayyidina Muhajir Ahmad bin Isa. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, kami yang hadir di tempat ini tidak ada lain karena untuk mencari ridha Allah, mencari rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa-apa yang telah kami dapat dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa rahmah, pegang dan bawalah kita pulang. Jadilah orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti ajaran al-Imam Muhajir Ahmad bin Isa. Hakada dari kami, mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.